Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Java Jutsu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penjelasan lebih lanjut untuk membahas program deret bilangan pada pertemuan mata kuliah algoritma dan pemrograman dari dosen kami, dosen Sistem Informasi Telkom University kelas SI 3801. Nah, langsung saja ke kasusnya. Waktu itu di kelas kami disuruh membuat program untuk bagaimana menghitung deret seperti ini contohnya. Deret dimulai dari indeks 0, terus dari 0. Nah, batas deret itu dimasukkan oleh user. Untuk kasus seperti ini contohnya 5 misalnya. Nah, berarti kalau kita akumulasi, kalau 5 batasnya nih, berarti mulai dari 0, tambah 1, 1, tambah 2, 3, tambah 3, 6, tambah 4, 10, tambah 5, 15. Berarti kalau indeksnya 5, 15. Kalau 6, berarti 21. Jelas 15 tambah 6, 21. 7 berarti berapa? 28. Oke, dan seterusnya. Jadi terserah user ingin membuat seperti apa, menginputkan seperti apa. Contohnya 5. Oke, kita sudah melewati tahap identifikasi ini. Apa tadi? Deret bilangan dengan batas indeks dari user. Bilangan dimulai dari 0 dari user. Sekarang kita analisis dulu. Analisis itu apa sih? Kita itu mencoba understanding, memahami, mengkaji lebih dalam mengenai masalah. Kalau sekedar mengenal saja. Tapi kalau kita tidak memahami maksudnya tuh untuk apa ini, lalu kita tidak bisa memasuki tahap pencarian solusi. Karena program dibuat untuk memecahkan masalah. Nah, kita bahas untuk understanding problem ini. Di sini indeks awal 0 dan itu statis ya dari program. Batas indeks dinamis, artinya dari user. Kemudian ini deretnya deret biasa karena yang dijumlah indeksnya itu sendiri. Oke, berarti cukup sederhana untuk matematisnya. Masuk dari solusi masalah. Nah, solusinya bagaimana? Kita harus tahu dulu polanya. Berarti kita balik lagi ke tahap analisis masalah. Polanya bagaimana sih? Nah, kita lihat dulu. Di sini kita ada bilangan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada sebuah bilangan yang mana dia naik 1, naik 1, naik 1, naik 1. Kita bisa sebut variabel itu n. N itu dari 0 naik ke 1, naik ke 2, naik ke 3, naik ke 5 dan terusnya. Nah, kalau kita hanya memanfaatkan n, berarti kita hanya memanfaatkan bilangan itu dan tidak diakumulatif.
berarti sama aja dengan barisan, bukan deret. Nah, biar menjadi deret, ingat, biar menjadi deret, maka kita harus melakukan penjumlahan akumulatif bilangan. Nah, kemudian kita harus membuat sebuah bilangan yang mana menampung sebuah akumulasi dari bilangan tersebut. 0 diakumulasi dengan 1, hasilnya 1. Yang 1 tadi diakumulasi dengan 2, sehingga menjadi 2. Nah, diakumulasi jadi 3, sehingga menjadi berapa? 6. 4, 10. 10 tambah 5, 15. Nah, kita butuh bilangan baru, itu bil. Nah, kemudian kita atur polanya. Kita harus atur polanya dengan jeli. Perhatikan, jika bilangan kita beri nilai awal 0, kemudian kita tambah dengan n yang 0, berarti sama dengan 0. Bilangan yang kita awalnya nih nilai terakhir berapa? 0 kan? Nah, 0 ditambah dengan n yang sekarang naik 1, berarti berapa? 1. Nah, bil tadi 1, ya udah, berarti bilang sekarang jadi 1 ditambah dengan n. Jadi polanya ingat, bil yang tadi, ini bil yang tadi ditambah dengan n. Ini bil yang tadi ditambah dengan n, berarti sama dengan 3. Bil yang sekarang sama dengan 3. Bil yang tadi tambah dengan n yang sekarang nih, berarti berapa? Bil yang sekarang 6. Bil yang sekarang, yang bil yang tadi 6 ditambah dengan n yang sekarang naik menjadi 4, berarti berapa? 10. Nah, bil yang sekarang itu bil yang tadi berapa? 10 ditambah dengan 5 dengan 15. Bil yang sekarang 15. Jadi kita harus bisa baca. Nah, bil yang sekarang, bil yang tadi ditambah dengan n yang sudah berubah. Nah, ini polanya seperti ini pola. Nah, ini kita sudah masuk ke analisis masalah. Nah, solusinya apa? Solusi ya coding itu sendiri. Kita buat rumus di program. Saya tidak perlu menjelaskan apa itu program apa, karena ini video ini hanya untuk langsung menuju masalah dan dianggap sudah paham apa itu program dan apa itu algoritma. Langsung saja. Contoh, saya punya nih package mantap di pas deret. Package-nya mantap, terserah mau taruh di package apa, terserah. Package itu artinya dalam Java itu folder. Di Java tidak kenal folder, tapi package. Nah, kita buat main method. Kita rapikan codingnya, Shift F. Nah, kita harus terima inputan dari user. Indeksnya berapa sih? Kita pakai skema. Kita jangan lupa objeknya. Oke. Nah, kenapa masih error? Ya karena kelas scanner. Ini kelas. Kenapa? Karena ya oleh besar. Lihat di project Alpro ini tidak ada, saya tidak punya kelas namanya scanner. Nah,
Kalau kita yang menggunakan class scanner yang miliknya Java, terus import nah, berada di package Java util. Class scanner berada di package util berada di package Java. Saya tidak perlu menjelaskan mengenai ini karena waktu itu teman-teman sudah ditunjukkan oleh Pak Azani di kelas, di mana letak package Java itu berada. Nah, ini jangan lupa objeknya, karena ini tipe data. Nah, ini objeknya. Nah, kenapa sih strukturnya seperti itu? Itu akan lebih lanjut pada penjelasan OOP. Insya Allah akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian kita bisa menghiasi program kita dengan redaksi masukan, indeks, batas, bisa. Nah, kalau kita sekedar gini tidak ada variabel yang menampung. Batas variabel ini digunakan untuk menampung inputan dari user menggunakan objek input. Ini dari scanner, berarti input menggunakan metode next. Maaf, ada kesalahan teknis. Nah, selanjutnya setelah kita itu mendapatkan inputan dari user, program tidak hanya berhenti dari sampai situ. Soalnya ini program dijalankan nih. Ini saya ingin memperjelas teman-teman yang mungkin masih bingung. Ini gunanya buat apa? Oke, saya batasi dulu programnya sampai sini. Berarti program hanya sebatas sampai sini dulu. Masukkan batas deret 5, udah berakhir. Angka 5 nya tertampung di variabel batas. Ini buktinya. Kita keluarkan batas, kita keluarkan nih 10. Tapi ini bukan hasil yang kita inginkan untuk program deret ini. Berarti perintah berikutnya harus sesuai dengan keinginan kita tadi. Kita ketemu polanya. Ketemu pola, kita harus punya dua variabel n, bin. Nah, dan n, maaf, kita lihat di sini. Pola ini itu berulang-ulang nih. Kebetulan sih 5, berarti 6 kali nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau 1000 bagaimana? Apakah kita harus menuliskan perintah ini 1000 kali? Enggak. Itulah gunanya kita sekarang membahas tentang perintah. Kembali lagi ke analisis masalah. Jadi ada yang diulang nih perintahnya nih, yaitu. Nah, jadi dan di kelas kita sudah diajari untuk while, ya. Kita bisa manfaatkan ilmu tersebut. Sudah while program yang kita ulang apa sih? Ya, kita harus mengerti kapan kita menggunakan while, kapan tidak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita menggunakan while pada perintah yang sama. Pola ini pola. Nah, ini pola juga, cuma ini lebih nyata, lebih terimplementasi. Kalau ini kan pola. Nah, ini contoh-contohnya. Berulang-ulang. Oke, saya ulangi, berulang-ulang. Maka kita butuh perulangan. Oke. Nah, tuh kapan kita menggunakan perulangan, kapan tidak. Perulangan ada banyak, ada while, ada while. Saya jelaskan di sini. Nah, while kita bisa, ya, untuk memudahkan pemahaman kita bisa membahasa Indonesiakan biar kita paham. While selama yang kita ulangi itu apa sih? Ini perulangan akan berhenti sampai N5. N yang N sampai 5. Kalau misalnya batasnya 5, berarti sampai 5. Kalau 6 sampai 6.
nambah lagi nanti di sini. Nah, berarti kita batasi ini selama n kurang dari sama dengan batas. Loh, kok error? Jelas, karena kita belum mendeklarasikan atau membuat deklarasi, membuat inisialisasi variabel n sama dengan 0. Kenapa 0? Kok nggak 1? Kok nggak 2? Lihat dulu masalahnya. N dari 0. Nih, n dari 0. Jadi kita mulai dari 0. Saya rasa ini cukup jelas. N untuk n. Nah, kita bikin variabel lagi untuk menampung akumulasinya agar program tidak menjadi baris tapi deret. Berarti variabel akumulasinya itu ini dengan 0 atau sama dengan n. Kan kita harus akumulasi penjumlahnya harus dari 0. Nah, sedangkan n juga dari 0. Berarti kita buat bil sama dengan n untuk nilai awal. Nah, perulangan ini nanti n ini akan berjumlah, bertambah terus, bertambah 1. Bertambah 1 kenapa? Ya jelas, ini n-nya 0 naik ke 1, naik jadi 2, naik jadi 3, itu naik bedanya 1. Kalau di deret aritmatika ya, b-nya sama dengan 1. Maaf, 1. Ya. Oke, b-nya ditambah dengan 1. Nah, looping ini akan berakhir sampai dengan n itu sama dengan batas. Mau bukti n akan 0 1 2 3 4. Nah, itu n. Aku belum menyelesaikan masalah. Ini aku hanya istilahnya itu debugging. Apa sih? Nanti dulu. Yang jelas itu kita tuh ingin mengetahui dalam struktur coding kita benar gak instruksi kita. Ini sih metode untuk penyelesaian brute force ya. Namun akan menjadi tidak efektif pada kasus yang kompleks. Untuk kasus sederhana ini, untuk penjelasan yang sederhana ini juga untuk penjelasan yang awam, ya mungkin saya menggunakan metode brute force. Saya keluarkan dulu n-nya ini, biar tahu oh, n itu ternyata benar ya bertambah 1 sampai 5. Coba sih saya masukkan 10 gitu. 10 akhirnya 0 sampai 10. Oh berarti benar n itu bertambah 1. Oke. Nah, n bertambah. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Nah, nanti di akhir kita tuh harus mengeluarkan bil. Nah, coba kita keluarkan. Saya kasih redaksi lah biar nanti perbedaannya nanti. Hasil sama dengan 5. Loh, hasilnya kok 0? Kenapa? Karena tidak ada operasi penjumlahan bilangan dalam looping ini. Padahal udah jelas, kita tuh dalam looping itu kita melibatkan bil dalam looping ini. Nih, bil yang sekarang nih sama dengan bil yang tadi tambah n. Nah, ini bil yang tadi, ini bil yang tadi, ini bil yang tadi, bil yang tadi, bil yang tadi, bil yang tadi, bil yang tadi. Nah, kita kan lihat di sini nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada bil, ada n aja. Nah, maka kita melibatkan bil sini. Ya, kita ikuti pola yang kita udah buat ini. Bil sama dengan bil yang tadi ditambah dengan n plus. Maksudnya apa? Perhatikan, ini sedikit berbeda strukturnya. Kita nggak perlu bikin variabel ini. Bil sekarang bil tadi
itu apa, nggak usah. Nah, hal seperti itu bisa disederhanakan dengan struktur algoritmanya sendiri. Nah, perhatikan, kita lompat sedikit menjauh dari permasalahan. Kita bikin masalah sendiri. Nah, misalnya punya variabel x sama dengan 5. Nah, kemudian kita misalnya ada perintah atau sintaks seperti x sama dengan x tambah dengan 10. Gitu. Nah, maka ini hasilnya adalah 15. Mau bukti boleh, nggak masalah. Kita komen aja dulu. Kontrol garing. Dapatkan 15. X sama dengan 5. X yang tadi, X yang di baris 26 itu 5. Nah, perintah berikutnya itu X sama dengan X ditambah 10. X sama dengan X yang baris 26. Berarti berapa? 5. X baris 27 sama dengan X yang baris 26 ditambah dengan 10. Berarti berapa? 15. Maksudnya seperti itu. Jadi kita nggak usah X yang sekarang, terus ini X yang tadi, waduh, enggak. Hal seperti itu justru sudah disederhanakan oleh struktur algoritma kita. Oke, back to our problem. Nah, jadi saya scroll up. Nah, bil yang sekarang, bil yang tadi ditambah n yang sudah berubah. Perhatikan, n-nya tuh tidak tambah 0, ini tambahnya 1, 2, tidak tambah 0, 0, 0, enggak. Oke. Nah, berbeda dengan begini. Oh maaf, sebelum itu saya jelaskan ya. Nah, ini n plus plus. N plus plus itu apa? Itu increment atau penjumlahan n ditambah 1. N ditambah 1. Tetapi berbeda dengan plus plus n. Kalau plus plus n itu artinya apa? Berarti n yang tadi kan 0 n-nya. Nah, berarti ketika di baris 23 nih, berarti n-nya jadi 1. Karena plus plus n itu artinya apa? Mendahulukan penjumlahannya dulu. Baru melibatkan n pada operasi di teman-temannya. Berarti nanti bil ditambah dengan 1. Gagal. Padahal awal tuh kita tambah 0 dulu. Tambah 1, tambah 2. Niat kita tidak seperti itu. Harusnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian program seperti apa sih jadinya? Nah, kita identifikasi bil sama dengan bilangan yang tadi ditambah 0, bilangan tadi tambah 1, tambah 2. Nah, itu kalau kita berpedoman pada pola yang seperti ini. Nah, lalu bagaimana kita menyederhanakan? Karena ini ada hal yang ambigu. 0 tambah 0, pasti 0 lagi. Nah, kita bisa aja sih seperti ini. Plus n. Jadi bil yang tadi, bil 0. Ya, 0, karena n sama dengan 0, bil sama dengan n, berarti bil juga 0. Nah, bil yang sekarang, bilangannya tadi 0 ditambah dengan 1, jadi 1. Berarti 0 tambah 1, 1. Nah,
Sekarang putar balik seret. Nah, kan ini n sudah ditambah 1. Berarti n sekarang bukan 0 lagi, tapi 1. Sudah naik nih, sudah naik ke sini. Nah, 1 apakah kurang dari sama dengan batas? Batas berapa sih? Contohnya 5. 1 kurang dari sama dengan 5? Iya. Benar. Nah, maka karena benar. Looping itu akan terus berjalan. Kalau selama kondisi dalam kurung ini itu benar. Nah, tadi 1 kurang dari sama dengan 5, benar, ya benar. Berarti lanjut lagi ngelooping. Nah, terus bilangan yang sekarang sama dengan bilangan yang tadi berapa? 1 ditambah dengan plus n. N tadi berapa? 1 ditambah dengan 1. Berarti n tadi 1 tambah 1 2. Nah, bilangannya tadi 1. Berarti 1 tambah 2 berarti 3. Ini kita sudah sampai baris di sini. Gitu. Nah, begitu seterusnya. Coba 4. Maaf, sampai 10. Maka bilang sekarang adalah bilang tadi 10 ditambah dengan plus n. N yang tadi 4 ditambah 1 berarti 5. Berarti 10 tambah 5. 10 tambah 5 berarti bilang sekarang terupdate, berubah menjadi 15. 10 tambah 5 15. Ya, anak SD tahu 10 tambah 5 15. Ya. Nah, kemudian plus n. Berarti n sekarang berarti 5 ditanya. Nah, 5 kurang dari sama dengan 5. Betul. Nah, berarti lanjut lagi nih, berarti nih ditambah 1. Berarti berapa? 6. Jadi 15 tambah 6. Jadi 21. Berarti bilang sekarang 21. 6 ditanya apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Salah. Maka looping ini karena ini salah, maka lepas, berarti bilangan jadi 21. Nah, coba benar gak? 5 21, padahal 5 itu harusnya 15. Oke, perhatikan, coba kita metode brute force saja. 21. Nah, ini salah. Oke, jadi kalau metode yang seperti itu penting juga untuk dibagi seperti itu. Nah, berarti kita harus balik lagi. Tadi niatnya kita apa? Memodifikasi pola. Yang tadi awalnya, oh, yang bigu nih mau tambah 0 0 gitu. Terus mau tambah 1. Langsung aja lah 0 tambah 1 biar 1 gitu. Namun hasilnya malah seperti ini. Nah, bagaimana dengan begini? Oke. Nah, coba n sama dengan 0, bil sama dengan 0. 0 kurang dari 5, betul, berarti jalankan. Bilang sekarang adalah bilang tadi 0 ditambah dengan n plus plus. Beda, n plus plus dengan plus n. N plus plus berarti bil ditambah dengan n yang tadi. Bil yang tadi 0. Bil yang tadi 0. Bil, maaf, bukan yang sini, tapi yang sini 0 ditambah dengan n. Nah, n-nya itu 0 kan awalnya. Ya udah, berarti 0 tambah 0. Berarti bilang sekarang jadi 0. Iya, bilang tadi 0. Jadi bilang sekarang jadi 0 lagi. Nah, kok gitu sih? Nanti akan efek di belakang. Nah, loh, kalau gitu n-nya 0 dong. Berarti 0 terus? Enggak, ini ada plus.
Jadi n plus plus itu artinya n itu nanti ditambah 1, tapi bukan di baris ini. Ini baris 23 ya. N nilai n di baris 23 tetap n yang tadi. Namun ketika udah pindah ke sini, n itu ditambah 1. Ditambah. Jadi pas balik lagi ke sini, tanya lagi, n itu udah bertambah dengan 1. Oke. Berarti n sekarang 1 kurang dari sama dengan 5, betul. Lanjut lagi. Nah, berarti bil yang tadi 0 ditambah dengan 1. Jadi 1 di tahap yang ini sekarang. Nah, begitu seterusnya, coba sampai 10. Nah, bil yang sekarang adalah bil yang tadi 10 ditambahkan dengan n yang tadi. N yang tadi itu berapa sih? Ya. N yang tadi itu 5. Nih, 10 nih. Bil yang tadi 10 ditambahkan dengan 5. Bilangan tambah n, atau gini aja lah, saya dekret satu aja biar lebih jelas. Oke. Nah, kita mulai dari 0 tadi ya. 0 tambah 0 sekarang adalah 0 ditambah 0 0. Tapi n nya 1 kurang dari sama dengan 5, betul ya. Bil yang sekarang adalah 1 tadi, bil yang tadi ditambah dengan bil yang tadi 0 ya, 0 ditambah dengan n yang sekarang 1 tadi kan. Nah, di 1 lanjut lagi, apakah ya, n nya tadi 1 namun ditambah 1, berarti n nya 2. Nah, 2 kurang dari sama dengan 5, betul. Lanjut lagi, berarti bil yang sekarang bil yang tadi 1 ditambah dengan bil yang sekarang 2, jadi 3. Lanjut lagi, 3 naik 1 kan 4, berarti apakah 4 kurang dari sama dengan 5, betul. Lanjut, berarti sekarang bilnya berapa sih ya? Maaf, n nya tadi 3. Nah, bil yang tadi 3 ditambah dengan 3 berarti 6. Nah, lanjut, n nya sekarang 4 kurang dari sama dengan 5, ya betul. Nah, tapi n nya tadi berapa? 6 ditambah dengan 4, 10. Nah, naik ke sini n nya itu bukan 4 lagi, tapi 5. Oke, saya ulangi. Bil yang tadi 10. Oke. N nya sudah naik ke sini jadi 5. Nah, 5 kurang dari sama dengan 5, betul enggak? Betul. Lanjut. Nah, berarti bil yang sekarang adalah tadi 10 ditambah 5 berarti berapa? 15. Terus naik lagi, n nya tadi kan 5, naik berarti jadi 6 di sini. Apakah 6 kurang sama dengan 5? Salah. Berarti looping ini berakhir karena kondisinya sudah sama. Bil yang sekarang jadi 15. Sekarang buktikan. 15. 6, 21. Oke. Nah, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan terpatah-patah dalam menjelaskan. Saya hanya membantu menjelaskan biar lebih jelas. Yang mungkin Pak Azani di kelas waktu itu karena terbatas waktu, atau mungkin suasana kelas yang ramai atau bagaimana, atau mungkin faktor lain, sehingga mungkin karena jumlah teman-teman di kelas itu banyak sehingga harus mendatang satu itu mungkin tidak mudah. Saya bantu jelaskan di sini lewat video ini agar teman-teman lebih jelas dan teman-teman bisa putar ulang. Nah, itu semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.